Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Pratama dan sini saya akan menjelaskan tentang Big Data Analytics. Apa sih Big Data Analytics itu? Nah, pada pertama itu Big Data Analytics itu adalah sebuah proses untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan juga kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, dan wawasan penting yang bisa membantu dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, dalam proses ini digunakan juga berbagai teknologi seperti machine learning, artificial intelligence atau AI, statistik, dan natural language processing atau NLP. Nah, dengan cara ini perusahaan atau organisasi bisa membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan juga sesuai berdasarkan data, bukan hanya sekedar dari intuisi atau hanya feeling saja. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu dalam analisis big data itu yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pada tahap ini tuh data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, log system, bahkan hingga API. Untuk tahap kedua itu ada persiapan data. Dari data yang dikumpulkan dari berbagai situs di atas seperti API itu biasanya masih berantakan dan juga tidak teratur. Nah, di persiapan data ini kita akan menghapus data yang terduplikat atau double, yang kosong, yang error. Nah, dari persiapan data ini kita bisa biasanya menyebutnya dengan cleaning cleaning data atau data processing, pre-processing. Nah, untuk tahap ketiga itu memilih tipe data dan model analisis. Misalnya, apakah datanya akan dianalisis secara statistik atau prediktif. Lalu, pilih juga mode pemrosesan, apakah secara batch processing diproses sekaligus dalam jumlah besar atau secara real time processing diproses langsung saat data masuk. Pada tahap keempat yaitu pemrosesan data. Di sini digunakan berbagai framework seperti MapReduce, sistem processing. Dari framework tersebut, kita bisa memproses data atau mengolahnya agar bisa dianalisis dengan lebih efisien dan juga lebih cepat. Nah, untuk tahap terakhir itu adalah visualisasi hasil analisis, yang dimana data yang sudah diolah akan ditampilkan dalam bentuk grafik, dashboard, atau tampilan interaktif supaya hasilnya mudah dipahami oleh pengguna atau dalam pengambilan keputusan. Tahap selanjutnya adalah ada beberapa teknik utama yang bisa digunakan dalam Big Data Analytics. Yang pertama adalah Association Analytics. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan antar data. Contohnya, saat seorang membeli kopi, sistem bisa tahu bahwa orang itu cenderung membeli roti juga. Teknik ini banyak dipakai untuk sistem rekomendasi produk. Yang kedua ada data mining dan text mining. Keduanya berfungsi untuk menggali informasi dari data besar, baik data terstruktur seperti label dan angka, maupun data yang tidak terstruktur seperti teks, komentar, atau postingan media sosial. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning ini adalah sebuah teknik yang memungkinkan sistem belajar secara otomatis dari data tanpa harus diprogram secara manual. Biasanya digunakan untuk prediksi, klasifikasi, dan deteksi anomali. Dan tahapan terakhir yaitu ada predictive analytics, di mana teknik ini digunakan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan dari pola dan dari data historis. Contohnya kita akan memprediksi penjualan, tren pasar, atau bahkan perilaku pelanggan di tahun-tahun ke depan. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara predictive analytics ini. Mungkin penjelasan, nah dari penjelasan saya itu segitu saja. Nah, untuk kesimpulan dari Big Data Analytics adalah kunci penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi ataupun mandiri untuk diri kita sendiri dalam membuat keputusan agar lebih cerdas dan juga tepat untuk kedepannya. Tidak hanya berdasarkan intuitif atau feeling saja. Dengan berbagai teknik dan teknologi pendukungnya seperti ada di framework-framework yang sudah saya sebutkan di atas, Big Data Analytics tidak hanya membantu menemukan pola dari data, tapi juga memberikan arah untuk masa depan. Mungkin segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.